Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di penghujung tahun 2021. Sepanjang tahun ini, Tuhan berkenan menyertai kita melewati segala suka dan duka. Tiada henti dalam kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menopang saat kita berhadapan dengan berbagai pergumulan. Kita pun menjadi kuat dan tegar dalam iman serta pengharapan. Saat ini, kita hendak menutup tahun 2021 dengan beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan memuji Dia yang Maha Baik. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha Baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah tutup tahun ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Tahun 2021 telah kita lalui sebagai para pengembara kehidupan. Ada banyak hal yang kita temui di setiap perjalanan kita. Berkat yang tidak terduga, tantangan hidup yang mengejutkan, pergumulan yang tak terbayangkan, dan juga harapan-harapan yang terwujud maupun tidak. Setiap bagian dalam perjalanan tersebut tentu memiliki pembelajaran yang dapat menolong pertumbuhan hidup kita. Dalam setiap perjalanan, kita butuh dipimpin terang Kristus. Terang Kristus akan memampukan kita untuk melangkah dalam hikmat, kebijaksanaan, dan dalam kesediaan untuk selalu hidup menurut sabda Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih setia, kami datang memohon rahmat dan pengampunan dari-Mu. Di sepanjang tahun 2021 ini, terkadang kami lupa untuk bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu. Kami lebih suka mengeluh atas pergumulan hidup yang kami alami. Kami juga mudah terlena oleh kesibukan kami, sehingga kami mengabaikan waktu-waktu teduh untuk bersekutu dengan Engkau, ya Allah. Firman-Mu yang kami dengar belum kami lakukan dengan setia, karena kami memilih mengikuti kesenangan dan kepentingan diri kami sendiri. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Mampukanlah kami untuk selalu hidup dalam terang Kristus di setiap waktu yang kami jalani. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang rindu untuk hidup dipimpin terang Kristus, dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan dan anugerah-Mu. Meskipun situasi masih di tengah pandemi, sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2021 ini, ada begitu banyak hal, harapan, cita-cita yang kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan kami berharap ya Bapa, kami boleh melewatinya melalui refleksi malam hari ini dengan melakukan hal-hal yang menguatkan iman kami, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui refleksi ini kami diingatkan apa yang belum kami kerjakan, apa yang sudah kami kerjakan, apa yang baik yang perlu terus kami lakukan, apa yang perlu kami hentikan, dan apa yang perlu kami lakukan yang lebih baik dan lebih baik di waktu yang akan datang. Perkenankanlah Roh Kudus yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh mendengar firman Allah dan melakukan firman itu, keajaiban firman di dalam hidup sesehari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja pasal ketiga ayatnya yang ke-5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak, yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya,
Oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Salam damai sejahtera bagi untuk kita semua. Hari ini kita menapaki hari terakhir, yaitu hari ke-365 tahun Masehi di tahun 2021 ini menurut kalender Masehi. Artinya menjadi hari terakhir menuju tahun baru yang akan dimulai kembali dengan hari pertama. Apa yang biasanya penatuaan dilakukan di pergantian tahun seperti ini? Di pergantian tahun tentunya menjadi momen bagi saya secara pribadi untuk mengingat kasih setia Tuhan, juga harapan-harapan dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki serta apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang, Bu Pendeta. Ya, jadi ini juga semacam kaleidoskop kehidupan ya, dengan tetap mengisinya, perenungan-perenungan kita lakukan. Yuk kita sejenak mengingat setahun penyertaan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Sukacita Lahir karya Pendeta Yuswanto Iwan. Lagu ini menarik ya Bu, karena dibuat di dalam masa pandemi, jadi liriknya juga mengesankan ya. Pada Natal yang lalu sempat dinyanyikan bersama-sama. Kita mengajak umat yang ada di rumah untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini, termasuk juga yang ada di gereja untuk melakukan ibadah onsite terbatas. Dalam gelap
Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Gembala bersuka cita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesungguhan. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ya, umat yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran lagu yang bersama-sama tadi kita nyanyikan menjadi gambaran situasi kita di tengah pandemi mulai dari Maret tahun 2020 hingga Desember 2021. Kita tentu berharap Ibu Pendeta, Bapak Ibu dan Saudara, di masa depan kita semua makin memiliki keteguhan hati di tengah kerapuhan dunia saat ini. Karena kita mau percaya, kita mau yakin bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita senantiasa. Apa yang disampaikan Penatua Andri adalah pengharapan. Antara pengharapan dan cita-cita tentu berbeda. Bedanya kalau cita-cita itu diharapkan digantung setinggi langit, sehingga cenderung tak terukur, karena setinggi langit kita nggak pernah tahu tingginya berapa nih Pak Andri. Nah, sedangkan pengharapan adalah semangat mengisi hidup yang terukur berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya zaman dulu kalau semua anggota keluarga adalah seorang tabib, otomatis anak-anaknya pun menurun menjadi tabib. Meskipun tidak semua anaknya nanti juga lolos untuk menjadi tabib, karena sehari-hari mereka belajar tentang pengobatan. Lalu bertahun-tahun kemudian ketika orang-orang tua menimang bayi, biasanya yang disampaikan itu cita-cita dari orang tua, nenek kakek itu berharap seorang bayi memiliki cita-cita menjadi dokter, insinyur, pilot. Saya juga nggak tahu loh, kenapa kok cuma 3 itu. Kalau dibandingkan dengan kita saat ini sekarang, wah, menjadi konten kreator YouTube, Bu. Ya, menjadi itu vlogger. ya. Jadi ada hal-hal pelatih senam nggak pernah ada itu di catatan zaman dulu ya. Kayaknya belum terpahami dengan baik. Ataupun menjadi guru, guru yang ada di YouTube, ya kan bisa terjadi hal-hal berbagi ilmu tanpa kita sadar. Kenapa? Orang-orang memilih hanya contoh kehidupan menjadi dokter, insinyur, pilot, karena melihat kehidupan orang lain nampaknya baik ya menjadi dokter, pilot, ataupun insinyur karena kelihatan kehidupannya mapan. Ukuran kemapanan ternyata kemapanan orang lain, bukan kemapanan diri atau melihat juga latar belakang keluarga kita. Padahal cita-cita yang ditanamkan itu butuh dukungan loh. Ya, jadi bukan hanya cita-cita, tapi bagaimana dukungan pun ditanamkan, bukan cuma cita-cita yang ditanamkan. Contohnya kalau anaknya mau jadi dokter, maka mesti rajin-rajin nabung. Katanya sih minimal 1 juta rupiah setiap hari semenjak anak itu lahir. Karena prakteknya mahal, ya, jadi tidak main-main juga ya. Dan juga selain 1 juta sehari, persiapan pendidikan untuk masa depan ketika memasuki perguruan tinggi, belum lagi gizi yang baik, memberikan buku-buku terkait dunia kedokteran, begitu ya. Lalu mengajak anak melihat dunia dokter secara real, nyata, ya, dengan dekat begitu. Nah, kalau hanya cita-cita tanpa dukungan, ini tak terukur,
dan itu membahayakan. Kenapa? Karena memberikan hal yang positif baik tapi tanpa dukungan yang mendalam atau dukungan yang baik. Betul sekali Bu Pendeta dan Bapak Ibu Saudara, bahwa cita-cita itu juga perlu diimbangi dengan pengharapan di dalamnya. Di mana di dalam pengharapan itu juga terkandung nilai-nilai keluarga, nilai-nilai lingkungan, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan terutama adalah nilai iman yang perlu diyakini, yang bisa mendukung seseorang di dalam mencapai harapan-harapannya karena menjadi lebih terukur. Jadi ada pertemuan antara fakta dan juga realita begitu ya. Misal tadi disebut dunia kedokteran. Sudah siap belum ketika harus berhadapan dengan situasi seperti saat ini ketika menjadi seorang dokter atau tenaga kesehatan? Dalam situasi pandemi, dokter zaman sekarang harus menjadi orang yang terdepan dalam menghadapi virus, Bu Pendeta. Dalam kegiatan bergereja pun sama, Bapak Ibu dan Saudara. Antara cita-cita dan harapan di dalam melayani Tuhan pun senantiasa terukur. Karena itu setiap kita perlu mengenal atau dikenalkan pada proposal, ya, kata proposal. Ketika mendekati acara gerejawi atau kegiatan program insidental pun kita terlibat di dalam pembuatan proposal, ya, di dalam pembuatan proposal di mana di dalamnya kita menyusun latar belakang, juga rencana-rencana dan evaluasi yang menolong kita untuk mengukur pelaksanaan sebuah acara. Apakah sesuai dengan target atau tidak? Di dalamnya kita menyusun kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, juga anggaran belanja yang terukur dengan situasi dan disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi, misalkan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dan tentu juga ada harapan. Apa yang mau dicapai dalam Natal tahun ini atau Paskah tahun depan sesuai dengan konteks kita. Ya. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini dalam diri itu akan memunculkan harapan yang lebih terukur. Sehingga ketika tidur pun nilai-nilai itu tertanam kuat dalam diri. Seperti yang dialami oleh Salomo saat Tuhan menampakkan diri ketika dia memberikan persembahan di Bukit Gibeon. Salomo sedang tidur, Tuhan hadir di dalam mimpinya. Salomo pun menyampaikan pemikiran-pemikirannya ketika Tuhan memberi kesempatan. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kemudian Salomo menyampaikan pemikiran-pemikiran berdasar nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Dia mengajukan proposal kepada Tuhan. Nah, proposal ini diawali dengan latar belakang yang pertama adalah dalam bacaan yang kita baca, mengatakan, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sebuah pengakuan bahwa Daud menjadi raja atas kehendak Tuhan. Salomo pun atas kehendak Tuhan. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Sebuah kesadaran bahwa pemilihan dari Tuhan, umat yang banyak ini umat Tuhan. Nah, dasar proposalnya dia mengatakan, Tuhan Allahku yang mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Sedangkan Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman menjadi raja. Nah, tujuan proposalnya itu ya, berikanlah kepada hambamu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini luar biasa. Iya, betul sekali Bu Pendeta. Dan ternyata proposal Salomo ini diterima oleh Tuhan dengan pernyataan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sedangkan pada umumnya orang yang ada di dalam posisi jabatan yang tinggi, mereka meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh. Dan Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan juga penuh dengan pengertian. Sepanjang sejarah telah ada bukti bahwa sebelum Salomo tidak ada seorang pun seperti Salomo. Dan sesudah Salomo takkan bangkit seorang pun seperti Salomo yang punya hikmat dan pengertian yang berasal dari Tuhan. Selain itu, Salomo juga mendapatkan bonus dari Tuhan, yaitu baik kekayaan maupun juga kemuliaan. Sehingga sepanjang umurnya Salomo mendapati bahwa tidak ada seorang pun seperti Salomo di antara raja-raja yang lain. Bila Salomo hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan, maka akan sama seperti Daud. Tuhan juga akan memperpanjang umur Salomo. Jadi persiapan untuk dijumpai oleh Tuhan itu penting.
kita nggak boleh sembrono ini menyampaikan kepada Tuhan sebuah proposal. Dan yang luar biasa dari peristiwa Salomo di Gibeon adalah Tuhan mengabulkan permintaan permohonan hikmat dan pengertian ini. Hal ini penting, seperti saat kita membuat sebuah proposal rapat, ketika kita rapat gitu ya, membuat sebuah proposal. Nah, tetap meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan agar cita-cita, harapan yang baik ya, dalam iman saat melayani umat dan Tuhan dunia ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan seperti yang Salomo minta. Sehingga di dalam pelaksanaan acara, kegiatan gerejawi dan permohonan-permohonan yang kita naikkan, apa yang sudah dipersiapkan juga dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi untuk kepentingan orang banyak. Karena jelas-jelas Salomo mendasari permohonannya supaya ia yang masih muda itu dapat menghakimi umat Tuhan yang begitu banyak dengan pengertian, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi semua pihak. Dan juga Tuhan memberikan bonus begitu ya saudara kepada Salomo, berupa kekayaan, kemuliaan, panjang umur, dengan jaminan bersedia hidup menurut jalan yang Tuhan tujukan dan tetap mengikuti segala ketetapan serta perintah Tuhan. Nah, yang terakhir ini, bonus dari Tuhan pun bersyarat. Kita tidak bisa bertindak asal-asalan, seakan Tuhan tidak melihat tindakan kita. Perlu ada transparansi hidup antara kita bersama dengan Tuhan. Tak ada yang dapat disembunyikan, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, mari umat Tuhan persiapkan diri baik-baik ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pemberian dari Tuhan, maka kita juga dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Ya, masuk ke Injil Yohanes ya, kalau tadi dari 1 Raja-Raja, maka Tuhan mengingatkan kepada setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, bahwa bila Yesus adalah terang dunia, maka umat Tuhan sebagai pengikutnya, dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, karena ia mempunyai terang hidup. Nah, Pak Andri, coba jelaskan ke kita apa sih terang hidup itu? Ya, terang hidup itu tentu terang yang menuntun langkah kehidupan kita ya, bahwa saat mengikut Tuhan, maka pertama-tama kita juga bertransformasi, memiliki kemauan, kesediaan untuk berubah hidupnya, meninggalkan hidup yang lama, lalu kemudian hidup di dalam terang Tuhan. Bahwa kemudian juga ada transparansi antara diri kita dengan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang bertahta di dalam hati setiap umat, dapat membawa umat senantiasa untuk berjalan di dalam terang, yaitu mengenal Kristus dan mengenal Bapa. Ya, karena kita juga menyadari bahwa kita ini bukan wayang, dan Tuhan itu bukan dalang. Karena sejak awal dunia ini diciptakan, Allah memberi pilihan bebas kepada manusia. Apakah akan ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan? Nah, Adam dan Hawa pernah memilih tidak ikut Tuhan, ya, memilih jatuh di dalam dosa. Ini menandakan bahwa kita pun bisa melakukan kesalahan dan dosa yang tentunya tidak disengaja. Kalau disengaja itu pasti perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melanggar hukum Tuhan. Karena tidak sengaja itu, justru ketidaksengajaan itu membuat kita ini memiliki kesadaran untuk tadi hidup di dalam terang. Bahwa ajakan untuk hidup di dalam terang itu bukan sekali lagi bukan berarti kita langsung nantinya itu memiliki kekebalan, tidak bisa melakukan kesalahan dan dosa. Bukan, sama sekali bukan. Namun justru ajakan menjadi terang hidup atau menyiarkan Tuhan di tengah kehidupan, ada terang di dalam hidup kita ini adalah untuk kita ada di dalam koridor terang, menjaga diri kita supaya tidak jatuh di dalam dosa. Karena itu hikmat dan pengertian itu akan menolong kita untuk berada dalam terang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tidak selamanya kita melakukan kewajiban kita, maka kita dapat menuntut hak-hak kita. Meski wajar menuntut hak itu, tetapi ketika kita melepas hak, justru menciptakan terang, maka itulah wujud terang hidup yang sesungguhnya. Misalkan ada seseorang yang karena kemiskinannya mencuri, karena kurang perhatian dari masyarakat sekitar, dia tidak memiliki kehidupan yang layak. Dia seorang tua yang tinggal di perkampungan, dan di dalam perkampungan itu ada perkebunan coklat. Saking laparnya dia mencuri, ya dia wajib untuk dihukum, dipenjara. Namun di dalam penghukuman yang ada, hakim dan orang-orang di sekitarnya bisa melihat dan menilai dia salah, bisa dinyatakan salah.
Tetapi perbuatan salahnya ini bisa terjadi karena ketidakmampuan dirinya untuk memahami ataupun masyarakat di sekitar yang tidak memberi pertolongan kepada dia. Karena itu ketika dia di penjara, orang-orang pun berteriak dan berkata, perlu untuk menolong dia, meskipun di penjara jangan lama-lama karena sudah tua. Dan hak kita adalah, tentunya kita mengatakan dia wajib di penjara. Tetapi kalau hak itu kita cabut, bukan berarti kita tidak menyatakan orang tersebut salah. Tetapi ada damai sejahtera di dalam orang tersebut dan dia bertobat, hidup lebih baik dan sadar bahwa mencuri itu tidak baik. Bukankah itu lebih indah? Dia sudah melaksanakan kewajibannya loh di penjara. Tetapi bukan berarti harus berbulan-bulan mungkin ya. Namun kita sadar bahwa untuk mencipta damai sejahtera kadang-kala kita bersedia untuk melepas hak-hak kita. Ya, Bu Pendeta dan saudara yang dikasih Tuhan, godaan bisa datang kapan saja. Namun kita yang percaya, yakin mau melangkah di dalam terang hidup itu akan memandu kita untuk selalu dekat dengan Allah dan memiliki harapan untuk mengisi kehidupan. Terang hidup itu yang mengajak kita juga untuk menyaring atau memfilter keputusan yang akan kita tindak lanjuti. Seperti saat ini, pilihan dengan hidup menjaga kesehatan bersama adalah satu-satunya pilihan untuk menolong diri dan juga dunia agar kita tetap sehat di tengah pandemi. Jadi tidak perlu memaksakan ibadah tatap muka jika memang belum siap dengan kondisi virus Omikron ataupun mungkin varian lain yang ada di sekitar kita. Ya, betul, Pak Andri dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita perlu mewujudkan iman kita, terang hidup itu melalui iman kita yang sederhana. Dimulai dengan bagaimana kita merasa sukacita hidup dalam pengharapan. Mari umat Tuhan kita persiapkan hati meninggalkan tahun 2021 menuju tahun 2022 dengan melakukan refleksi. Sebanyak apa kita telah menjadi terang hidup bagi diri dan sekitar kita. Amin. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesulaman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sukacita lahir karena Yesus hadir mengalahkan kesulaman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Hidup bersama pandemi, hidup dalam kasih dan anugerah Allah. Dengan proposal pun belum cukup karena kami tetap membutuhkan hikmat dan pengertian, serta menjadi terang hidup melalui hikmat dan pengertian itu dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami alat-Mu ya Allah, untuk berbagi terang di tengah kegelapan, kedinginan dunia, dan juga ketidakadilan yang sering terjadi di tengah kehidupan kami. Termasuk di tengah pandemi ini, ketika kami juga berjuang untuk mengutamakan kesehatan bersama, di tengah mereka yang belum memiliki pemahaman yang sama. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan langkah kami, bahwa ketika kami melakukan kebaikan-kebaikan bergantung kepada Kristus, nilai-nilai iman yang kami miliki, bukan nilai-nilai yang ada di sekitar kami yang kadang justru menjauhkan kami dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah yang sedang menjalankan vaksinasi dan berjuang untuk kebaikan negeri ini, perbaikan ekonomi, perbaikan moral, dan juga teladan kepemimpinan. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Bersama umat, pada malam hari ini kami hendak melakukan refleksi malam akhir tahun dengan sungguh-sungguh mengungkapkan isi hati kami dan kebutuhan kami, yang mana diizinkan oleh Tuhan untuk kami mempersiapkan proposal kami masing-masing. Dan kami mohon ya Bapa, mampukan kami dengan hikmat, pengertian, untuk terus menjadi alat Tuhan berbagi terang hidup, termasuk di dalam komunitas gereja, baik dalam komisi-komisi yang ada, dari komisi anak, remaja, pemuda, juga komisi dewasa, untuk komisi musik dan liturgi, dan juga KKPK, keanggotaan untuk pelayanan kedukaan. Kami menyadari ya Bapak, kami belum melakukan hal yang maksimal. Di tengah keterbatasan ini, mampukan kami untuk terus berkarya makin baik dan makin baik lagi. Bersama segenap aktivis dan simpatisan yang ada di dalam setiap komisi yang ada, beserta kebutuhan-kebutuhan yang kami akan naikkan secara pribadi pada saat ini di hadapan Tuhan. Kami juga menyadari ya Bapak, kami membutuhkan kekuatan-Mu untuk melampaui hari-hari ini dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Inilah pengharapan kami, bersama mereka yang berdisabilitas namun masih terus berjuang, bersama mereka yang mengharapkan memiliki pekerjaan di tengah keterbatasan yang ada, ataupun memiliki fungsi sosial yang lebih baik, memiliki pekerjaan yang lebih baik, studi yang lebih baik, kesempatan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Bersama mereka yang berulang tahun baik pribadi maupun pernikahan, dan bersama mereka yatim piatu, janda dan duda yang Tuhan hadirkan di tengah kami untuk kami rawat. Bersama mereka yang membutuhkan dukungan dan bantuan dalam komunikasi untuk terus boleh menjalin kerjasama yang lebih baik. Bersama rekan-rekan penatua dan juga penatua Andri yang Tuhan persiapkan untuk hadir bersama kami menjadi gembala di GKI Jati Bening Indah Bekasi, dan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami, kuatkan kami, dan teguhkan kami. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di tahun 2021 melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan 14 menyatakan, "Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu." Pasal 29 ayat 14, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Selain persembahan ibadah mingguan dan persembahan bulanan,
Umat juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur akhir tahun sebagai bentuk ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun penuh di dalam kehidupan kita. Persembahan syukur akhir tahun dapat diberikan secara langsung dengan amplop tertutup yang diberi catatan khusus seperti nama atau inisial pengirim dan nominal persembahan, untuk kemudian diserahkan ke kantor gereja atau majelis penatua Teddy atau penatua Yul Deborah. Atau PSAT juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Dihimbau agar saudara dapat menambahkan angka 1 di akhir nominal sebagai kode PSAT, atau memberikan catatan atau berita PSAT atas nama pengirim di kolom transfer untuk memudahkan pencatatan persembahan. Kepada Allah yang mempunyai kehidupan, kami datang dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 yang hampir berlalu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, supaya dapat dipergunakan untuk mewartakan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami.
Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara, bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, dan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Saudara, mari persiapkan proposal kita masing-masing dan mintalah hikmat serta pengertian ketika Tuhan memberi kesempatan, serta jadilah terang hidup di tengah kehidupan, dan terimalah berkat Tuhan. Terang di dalam Kristus Yesus kiranya terus kamu lanjutkan melalui terang hidup yang kamu nyatakan di tengah kehidupan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini hingga selamanya. Hallelujah.